Masjid Gede Mataram merupakan masjid tertua di Yogyakarta yang mulai dibangun pada tahun 1578 dan berdiri tahun 1587 oleh pendiri Kerajaan Mataram Islam Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Pembangunan masjid dilakukan secara bergotong royong dengan masyarakat sekitar yang umumnya masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Masjid Gede Mataram berada di Komplek Pemakaman Raja-Raja Mataram yang beralamatkan di Dusun Sayangan, Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Masjid ini memiliki 3 pintu gerbang berbentuk padu raksa, yakni pada sisi utara, timur, dan selatan. Pada halaman masjid, terdapat tugu jam yang didirikan pada masa Pakubuwono X. Secara arsitektural, bangunan utama masjid terdiri dari 5 komponen ruang, yakni yang pertama kunjungan. Kunjungan merupakan akses utama menuju bagian dalam masjid. Bangunan kunjungan ini memiliki atap tipe kampung dengan 2 pilar dari struktur bata. Pada bagian depan terdapat hiasan kaligrafi serta 2 angka tahun, yakni 1856 dan 1926. Tahun 1856 merupakan tahun dilakukannya perbaikan atau penambahan emperan dan pawudon serta penggantian atap sirap oleh Muhammadiyah. Sedangkan pada tahun 1926 dilakukan pembuatan pagar oleh Pakubuwono X. Yang kedua yaitu jagang. Jagang merupakan kolam kecil yang mengelilingi serambi di sisi utara, selatan, dan timur. Pada awalnya, jagang dimanfaatkan sebagai batas suci. Yang ketiga yaitu serambi. Serambi dibedakan menjadi 2, yakni serambi bawah yang terdapat pagar rendah yang berbatasan langsung dengan jagang, dan serambi atas dengan 8 tiang soko. Yang keempat yaitu bangunan induk. Bangunan induk dibedakan menjadi 2, yakni bangunan utama yang memiliki denah persegi beratap tumpang susun 3 dengan 4 buah soko guru. Bangunan kedua adalah ruang di sisi selatan, yakni sebuah ruang yang khusus bagi jamaah wanita. Serta yang kelima yaitu tempat wudhu yang berada di sisi utara dan selatan. Pada serambi masjid, terdapat beberapa kaligrafi. Salah satunya yaitu kaligrafi yang bertuliskan Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 sampai dengan ayat 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan Ka'ab bin Ajrah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, Ka'ab bin Ajrah berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kami bacaan sholawat." Lalu Rasul mengajarkan bacaan sholawat seperti yang lazim dibaca ketika tasyahud akhir di setiap sholat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan makna sholawat dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW adalah bentuk rahmat dan keridhoannya. Sedangkan sholawat dari malaikat untuk Nabi Muhammad SAW berarti doa dan permohonan ampun untuk Nabi. Adapun arti sholawat orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW merupakan doa serta bentuk pengagungan mereka terhadap Nabi. Maka sholawat yang diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah, malaikat, serta umatnya memiliki arti yang berbeda. Sholawat merupakan bentuk jamak dari kata shola atau sholat yang berarti doa, keberkahan, dan ibadah. Esensi dari sholawat adalah mengenang, mencintai, mencontoh Nabi Muhammad SAW, mengidolakannya, serta meneladaninya dalam setiap perilaku Nabi Muhammad SAW, menerima keputusannya dan menjauhi larangannya. Masyarakat di sekitar Masjid Gede Mataram Kota Gede masih aktif memanfaatkan masjid untuk sholat 5 waktu, Jumatan, sholat tarawih,
berbagai pengajian, bahkan sampai pelaksanaan ijab dan qabul pengantin.